Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Kali ini saya akan mereview tromol RI King. Seperti biasanya, seperti biasanya, sebelah sini ada dua bearing dan yang sebelah sini juga ada dua bearing. Jadi ini totalnya ada 4. Sedangkan yang sini 2. Ya, yang sini 2 menggunakan bearing atau klaker ukuran 6004. Ini Nabgear punyanya RI King ya. Nabgear punyanya RI King. Kalau ini ukuran bearingnya 6202. Ya, jadi ini adalah tromol punyanya RI King ya. Banyak yang masuk ke saya, yang chat langsung pribadi ke saya, pertanyaannya yang pertama, apakah bisa Nabgear ini menggunakan punyanya Jupiter MX? Jawabannya bisa. Di kita di saya juga menyediakan, misalkan ada pesanan dari si A, dari misalkan dari Amerika misalkan, pesen Nabgearnya punyanya Jupiter MX, apakah bisa? Bisa. Bagaimana nanti pemasangannya di motornya ya terserah sampean. Pokoknya wis, untuk saya sudah merekomendasikan menggunakan Nabgear punyanya RI King. Seandainya yang pesen pengennya menggunakan Nabgear Jupiter MX, apakah bisa? Bisa. Untuk bagian ininya sama ya. Untuk bagian ininya sama ya. Cuma ketinggiannya ini kalau Jupiter MX agak lebih tinggi sedikit ya. Agak lebih tinggi sedikit. Jadi ketika nanti dipasang di sepeda motor, maklum karena ini review di sini jadi tidak bisa mempraktekannya ya. Ya apa prakteki ya. Pokok intinya ki luwih dawa rek ya. Karena dia lebih panjang ya, maka gearnya dan baut gearnya itu nanti akan rawan natap sama baut pangkonsok sebelah bawah. Kalau untuk di motor CB karena pangkonsok itu agak jauh dari Nabgear ini, itu masih bisa. Tapi kalau untuk motor standar GL Max, Mega Pro, sebaiknya menggunakan ini saja. Nabgear punyanya RI King. Tetapi jika memaksa pengen menggunakan punyanya ME King, saya bisa meredikannya ya. Bisa meredikannya. Bahannya seperti ini. Untuk ini Nabgearnya warnanya seperti ini. Sedangkan untuk tromol warnanya cuma ada 2 versi, warna silver sama warna hitam. Kebetulan ini adalah punyanya siapa jenenge? Sing teko Madura wingi kok lali aku. Hasin, Mas Hasin. Mas Tasin ya. Ini Mas barangnya seperti ini, saya pinjam sebentar, besok saya kirim ke Madura. Ini sudah saya cek ya. Barang sebelum saya kirim sudah saya pastikan barang ini tidak seret. Banyak yang tidak percaya bagaimana cara mengeceknya ini. Sedangkan ini belum terpasang di sepeda motor. Yone aku gampang caranya rek ya. Kalau saya mah mudah caranya melihat tromol ini bisa berjalan sesuai fungsi atau tidak, seret atau tidak. Caranya kayak gini rek. Ya alat saya sama. Ini adalah as dari sepeda motor. Ini saya masukkan di sini. Sebentar sambil praktek ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Sama halnya di sepeda motor yang lainnya juga sama, caranya juga seperti ini. Dikencangkan sekencang-kencangnya. Dikencangkan sekencang-kencangnya. Nah,
Kalau as ini sudah dikencangkan, misalkan ini umpamane iki wis mancep di sepeda, ini sudah terpasang di sepeda motornya ya. Dikencangkan mur pengaitnya, terus roda diginikan tidak berputar ya, tidak berputar, maka dipastikan bearing ini menclek atau menceng ya. Terus bos yang ada di bagian dalam ini itu kurang panjang. Bosnya berbentuk seperti ini karena ini sudah saya potong, sudah saya kemas sedemikian rupa, ini tinggal masang sampai sampai di rumahnya ya. Jadi ketika as itu mur pengaitnya dikencangkan, dia tidak bisa memutar, maka dipastikan ini pemasangannya bearing sama kolong tengahnya itu masih kurang pas atau kurang presisi. Terus pengecekan yang selanjutnya, ngecekin ngono rek. Ini kan cuma tromolnya saja tadi yang di tes. Selanjutnya pengetesan ini sama nap gearnya. Nap gearnya saya buat seperti ini. Ini juga sama, punyanya Eric King, tapi sudah saya potong. Saya sesuaikan dengan kebutuhan dari ini. Ya, ini punyanya Boslipnya Eric King, tetapi saya sudah memotongnya. Saya masukkan di dalamnya, lalu saya pasang di sini. Tetapi sebelum saya pasang, karena ini adalah simulasi, karetnya tidak saya pasang, hanya saya pasang seperti ini saja. Kalau dipasang seperti ini tidak mau muter ya, tidak mau bergerak seperti ini, bisa dipastikan boslip yang sebagian dalam tadi atau yang ini pemotongannya kurang pas atau kurang presisi ya. Tapi kalau bisa berputar, maka pemotongannya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika ada yang bertanya berapa ukurannya, macam-macam rek. Kadang-kadang itu beda 1 mili, beda 2 mili, karena tukang bubutnya yang saya ajak untuk bekerja sama, tiap kali bikin 10 seperti ini tidak ada yang sama. Itu herannya saya. Sebentar ya. Ini cuma simulasi saja. Simulasi. Caranya sama seperti tadi. Dikencangkan. Dikencangkan sekencang-kencangnya. Jadi ketika mur pengait sudah dikencangkan, tetapi ini tidak mau berputar seperti ini kan diam. Tapi ini mau berputar seperti ini ya. Ini sudah dipastikan boslip sama pemasangan nap gear ke bagian bos tromol ini sudah tepat atau sudah pas presisi. Terus misalkan ini sudah terpasang di sepeda motor, ini sama ini tidak mau berputar, berarti ada yang tidak beres antara bos tromol sama nap gear, ini tidak sinkron. Ini harus bisa berputar seperti ini ya, harus bisa berputar. Kalau tidak mau berputar ya, kalau tidak mau berputar, maka dipastikan tidak presisi atau tidak pas. Seperti itu. Sekarang saya lepas lagi. Tak coplok mana simulasi ini kayak tutorial nih. Cara ini juga bisa digunakan di sepeda motor jenis yang lainnya. Jika dirasa pada penggantian spare part di sepeda motor, entah itu penggantian
bearing sebelah sini atau bearing di gear. Setelah dilakukan penggantian kok seret, bisa dilepas seperti ini, dicoba satu persatu mananya yang kurang bagus atau kurang presisi. Yang menyebabkan seret itu apa? Diteliti dari sebelah sininya, dari sebelah sininya, entah dari sebelah sininya, entah dari sebelah sininya, atau ininya ketinggalan. Karena kebanyakan para bengkel-bengkel itu ada sebagian yang lupa untuk memasangkan boslip di sebelah sini. Akhirnya apa? Ininya tertekan ke dalam ya. Jadi bearing ini terlalu tertekan ke dalam, akhirnya terjadi seret, mutarnya enggak mau lancar. Berbeda di tromol 4 bearing ini, untuk awal pemasangan memang agak sedikit seret, sedikit sih. Tapi ketika sudah digunakan perjalanan jauh sekali saja, entah ke pasar PP, pulang pergi atau kemana gitu, pokoknya ya sudah pernah dicoba sekali agak jauh sedikit, dia sudah tidak mengalami seret lagi ya. Untuk selanjutnya masalah kampas, kok keliru ndak kayak ini. Durung kampas, karena sing ketinggalan rek. Masalah karet ada yang request versi ori, juga ada yang request versi potongan dari ban truk ya, ban mobil ya. Mana yang bagus? Keduanya bagus, cuma lebih bagus yang versi ini. Cuma ini stoknya jarang-jarang, kadang-kadang ada, kadang-kala juga tidak ada. Jadi untuk masalah karet ini kalau ada yang versi ini, saya utamakan menggunakan karet ban mobil. Seandainya tidak ada barang dari karet ban mobil ini, saya pastikan produk pengiriman paketnya nanti saya gunakan versi yang orinya, seperti yang sudah ada di sepeda motor baru dari dealer ya. Menuai untuk masalah iki. Jadi pertanyaannya jelas ya, dan jawabannya jelas. Jawaban iku, kalau ada stok yang ini saya kasih ini, kalau ndak ada yang stok ini saya kasih yang original juga. Masalah karet beres. Pemasangannya juga mudah. Masangin ini sama seperti pemasangan karet pada umumnya, cuma nanti ketika awal mau dipasang, usahakan bagian dalamnya ini dikasih oli ya, sedikit pelumas saja. Bagian dalamnya ini dikasih oli 1, 2, 3, 4. Demikian juga bagian di gearnya juga dikasih oli, sininya saja secukupnya, lalu dipasang ya. Karena ini belum saya kasih oli, maka ketika menancapkannya itu seret, alot ya, sangat alot sekali. Ini saja ndak pas, maklum ya. Maklum ini bukan buatan pabrik, tapi ini buatan home industry. Ini kuatnya bisa dibilang 5 kali lipat dari ori bawaan motor atau ori toko yang sekarang ya. Kuatnya minta ampun gitu. Makanya ini yang pesan ke saya itu, ada yang dari mana kemarin itu, dari Sulawesi kalau tidak salah. Pesan ini 200 biji ya, 200 biji. Saya tidak ada stoknya cuma 80, maka saya kirimnya cuma 80 saja. Yang bikin juga kewalahan, nggak bisa dipasang kira ya kalau tidak dikasih oli. Itu saja sih. Ini karet ini susahnya cuma itu, ketika awal mula mau memasukkan memang harus dikasih oli biar masuk. Ini dikasih oli terus diginikan, lalu ditekan pakai kaki boleh ya. Kalau pakai tangan hanya seperti ini saja dia tidak akan bisa masuk. Jadi perlu diinjak-injak, perlu tenaga yang lebih ekstra. Nanti saya akan peragakan juga untuk pemasangan yang awalnya ini. Selanjutnya untuk masalah kampas.
kampas yang ready karena tutupnya menggunakan tromol MP original bawaan motor. Ini seperti ini. Ini belum saya cat, rencana besok mau saya cat ya. Ini punyanya Mega Pro original yang sudah dibubut ya, disesuaikan ya. Bagian dalamnya sudah dibubut, teminya sudah dibubut. Terus karena dia sudah dibubut maka posisinya seperti ini kalau dipasang nanti ya. Jadi kerenggangannya hanya sebatas itu saja. Ini pun banyak yang banyak yang berkomentar ke saya, ini masih kurang rapat katanya. Oke, tapi saya memilih amannya saja. Kalau rapat-rapat nanti takutnya, karena ini bukan bojonya, bukan istrinya, takutnya ini mentok di sini. Ya, takutnya mentok di sini. Jadi saya pilih amannya saja biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika nanti dipasang di sepeda motor ya. Ngono nih masalah iki, tutup kampasnya sudah seperti ini ya. Ori ya, ori Mega Pro. Ini tadi bentuknya atau dapatnya di pasar Loak juga kotor seperti ini. Ini adalah contoh-contoh tutup kampas yang original copotan motor ya, bentuknya seperti ini ya, kotor semua, tidak ada yang bersih. Jadi saya harus membersihkannya. Ini ada pesanan berapa? Sekitar 8 ya untuk besok. Jadi masih belum proses, masih nunggu di tukang bubut selesai. Ini yang jadi hanya beberapa saja. Terus saya pinjam satu ini untuk saya review. Untuk masalah kampas oke. Karena ini tromolnya tromol RX King, sedangkan tutupnya Mega Pro ya. Kampas apa yang cocok, yang pas? Saya merekomendasikan satu, karena ini tutupnya Mega Pro, jadi kampasnya harus pakai Mega Pro ya. Mega Pro persamaannya apa? Punyanya Beat bisa, punyanya Vario bisa, punyanya Versa juga bisa ya. Serba Honda yang baru-baru pas ya. Honda yang terbaru pas. Untuk kampas bebas terserah merek, karena di tempat saya yang paling booming itu hanya merek ini, YSK. Dia jarang sekali mengalami trouble. Maksudnya trouble itu apa? Sininya lepas ya, kampasnya terlepas dari ininya. Itu jarang sekali terjadi trouble untuk masalah kualitas dari kampas rem ini. Tanjung Motor ya, YSK. Untuk yang lain yang agak murah itu banyak terjadi lepas di sininya. Nyoba tak pasang sih. Oke. Ininya ori ya. Aspaha remnya ori. Oke sih. Tak yang kiri dhisik. Ini hanya simulasi saja biar konco-konco atau para sahabat yang dari luar kota tidak terus bertanya ke saya. Bertanya pun saya juga nggak apa-apa, tapi kalau ada konten seperti ini kan enak jawabnya ya. Oh itu kenapa kok dibikin seperti ini, kenapa kok dikasih part itu, nah, ya. Kampas punyanya Vario, tak pasangi dhisik, cetek. Nah, kan seperti ini. Kan seperti ini kan. Lagi kampasnya Vario. Terus paha remnya tadi mana ya? Paha remnya ini. Oke.
bentuknya seperti ini. Selanjutnya dipasang di tromolnya. Inilah jadinya ya, tromol RI King menggunakan tutup kampas Megapro dan kampasnya menggunakan Megapro juga, atau kampasnya Vario Beat itu sama. Terus pengecekannya gimana? Dicek mana? Ya apa caranya? Yuk kayak mau ya, seperti tadi sama. Pengecekannya sama seperti tadi. Ini adalah cara saya ya. Jika kawan-kawan ada cara lain seperti ini, tolong kirim komentar di kolom komentar ya, biar caranya kalau memang lebih mudah daripada ini bisa saya tiru. Seperti ini ketika misalkan ya, ini adalah ketika bos ini sudah terpasang di sepeda motor, bentuknya seperti ini ya, umpama nih ini terpasang di arm. Nah, dia kan bisa berputar. Tolong gocoknya sebelah sini. Misalkan dia sudah bisa berputar seperti ini ya. Terus kampas remnya juga bisa berfungsi dengan baik. Jaraknya kayak gini, mesak memiliki jaraknya. Oke, kayak ngono rek ya. Contoh nih. Terus ono sing takon maneh, apakah bisa jika menggunakan kampas asli orinya RI King ya, kampasnya menggunakan kampas punyanya Yamaha besar misalkan. Tak jajali biar kawan-kawan itu tidak ada sing takoni aneh-aneh. Apakah itu termasuk pertanyaan aneh? Enggak juga. Karena banyak pertanyaan tanpa praktek dulu sudah bertanya duluan. Itu yang susah. Belum melakukan sudah bertanya. Yang betul bagaimana? Jadi praktek dhisik. Praktek dulu baru bertanya. Kenapa itu tidak bisa dipasang? Misalkan pertanyaannya seperti itu kan enak. Tapi kalau belum praktek wis takon dhisik ku ya aneh. Tapi enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa ya. Selagi ada bahan saya buatkan. Oke. Kalau tadi menggunakan kampas Honda besar, Honda Vario, Megapro, Beat dan sejenisnya seperti ini. Kalau sekarang menggunakan kampasnya Yamaha yang besar, apakah masuk? Jawabannya 1, 2, 3, darat. Tidak masuk, saudara-saudara sekalian ya. Saudara-saudara, tidak masuk ya. Ini saja dimasukkan tidak mau. Apalagi nanti kalau dipaksakan terus dikencangkan baut pengaitnya, seret ini, gatot alias gagal total. Dia tidak akan bisa berfungsi dengan semestinya. Terus bagaimana jika keinginannya memang ingin menggunakan kampas Yamaha? Alasannya kan kampas Yamaha itu lebih besar daripada lebih besar ininya. Kok lebih besar, lebih lebar dari punyanya Megapro tadi. Alasannya karena dia lebih besar maka daya cengkramnya akan semakin bagus. Caranya bagaimana? Ono solusi nih sih rek. Solusinya bagaimana? Ini caranya. Sebentar saya lepas dulu. Kok sorot temen lepas sih. Seret. Sediakan ya ini ya. Kalau tidak ada yang ini yang lebih tipis daripada ini
ini juga bisa dipotong, tapi motongnya harus sama. Sini 1 mili, yang sebelah sini 1 mili. Kalau yang sebelah sininya 2 mili, maka sebelah sininya harus 2 mili. Jadi jadinya kira-kira seperti ini ya. Bisa dilihat enggak? Sini sini lebih tipis dan yang sebelah sini agak tebal ya. Cuma ini versi baru, belum saya PNP kan. Barangkali dari kawan-kawan ada yang ingin memasang kampas versi Yamaha yang besar untuk dipasangkan di sepeda motor. Oh, kok dipasang di sepeda motor sih? Dipasangkan di tromol RE King-nya. Nah, ini jawabannya 1, 2, 3 masuk ya. Dan apakah dia bisa berfungsi? Bisa. Saya dicoba. Yuk kita tes seperti tadi caranya. Masukkan as, terus kita kencangkan ya, dikencangkan sekencang-kencangnya. Kalau dia seret, maka dia tidak bisa digunakan. Kalau dia masih ada gerakan yang sekiranya bisa dipakai, ya dipakai saja. Dikencangkan sekencang-kencangnya. Oke, dikencangkan sekencang-kencangnya, terus dipegang ininya, terus ini diputar. Oh, ternyata dia sudah bisa berputar ya, seperti itu. Ternyata dia masih bisa berputar. Jadi jawabannya, tromol RE King menggunakan tutup kampas Mega Pro ini bisa menggunakan 2 kampas yang berbeda. Satu kampas punyanya Mega Pro, Vario Beat dan sejenisnya. Nomor 2 bisa menggunakan kampas punyanya Yamaha besar, punyanya RE King ya, atau Mio dan Yamaha tipe Yamaha yang lainnya yang diameternya sama-sama besar. Kalau punyanya Fish Air ya jelas enggak bisa. Kalau punyanya RX itu enggak bisa karena lingkarannya terlalu kecil ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan keyakinan dari masing-masing pengguna. Cuma kalau pakai ininya lebih tipis, punyanya Aspaharem seperti ini, itu pemasangan awalnya saja. Ketika pemasangan pertama kali seperti ini, baru dirakit pertama kali, si merawani ya, perawan misalkan, ini masih terjadi seret cuma sedikit saja. Tapi kalau dipakai sekitar 1 minggu 2 minggu mungkin sudah tidak seret lagi. Jadi memang ini harus perlu penyesuaian dan perlu apa ya, istilah boring dari seker atau piston itu perlu dilakukan inrayen dulu. Tidak harus langsung dipasang langsung plek langsung bisa berjalan seperti tromol-tromol yang lainnya, itu tidak. Jadi perlu penyesuaian. Perlu penyesuaian. Karena pada paket pesanan di saya itu terbatas dan paket yang saya paketkan itu kelengkapannya tidak saya kirimkan keduanya ya, tidak saya kirimkan keduanya. Untuk yang versi ini karena Aspaharem ini sangat terbatas jumlahnya, saya mau order itu sangat sulit sekali, maka pada paketnya nanti ini kadangkala ada yang saya sertakan keduanya seperti ini, kadangkala hanya saya sertakan yang besar saja. Kadangkala juga tidak saya sertakan keduanya.
Terus bagaimana misalkan dari saya tidak saya sertakan keduanya, ya pakai orinya saja ya. Pakai orinya punyanya GL bisa, GL Pro bisa, Mega Pro lama, Mega Pro Primus juga sama. Misalkan besar seperti ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau ingin memaksakan pakai kampasnya punyanya Yamaha besar karena dia kelebarnya lebih lebar dari punyanya Honda tadi, maka harus disesuaikan, yaitu potong bagian ini ya seperti ini, yang sekiranya potongan ini ketika dipasang kampas ini, tolong ambilkan sketmat ya, ketika dilakukan pemotongan dan dipasang kampasnya nanti terus dipasang di sini, itu tidak mengalami seret ya. Nah, gitu saya tahu kure sketmat digital enek sketmat iki engko kanca-kanca sing ndelok konten iki ndak percaya engko ya. Ya kalau semua penonton video ini paham sketmat, kalau ndak paham ukuran dikira nanti saya bohong. Oke, iki 0. Untuk yang orinya itu tebalnya segini, wacan dewe ya. Untuk yang orinya itu tebalnya 8,11 ya. Untuk yang imitasi tadi, imitasi tebalnya cuma 6,2 ya, 6,2. Jadi selisihnya 2 mili tebalnya ini yang ori sama yang imitasi tadi. Saya ukur sekali lagi, kalau saya nolkan, saya tarik seret, kalau yang ori tebalnya 8,12 ya. Oke, saya nolkan lagi, kalau yang imitasi tebalnya 6,2. Bisa dikatakan wis gampangane selisihnya tebalnya ori sama imitasi itu sekitar 2 mili ya. Pahami rek ya? Muga-muga dipahami komentar iki. Kalau tidak mau sulit, mau pakai potong-potongan, ya itu sudah pakai ini bawaan di sepeda motor kalian. Misalkan motor kalian itu punyanya Honda GL Max, mau pesen barang seperti ini di saya, tidak usah ruwet, pasang versi aslinya, terus pakai kampas punyanya Versa, Mega Pro, Vario, Beat, itu plug and play ya. Di sininya juga pas bagian ininya ya. Dia tidak kekecilan juga tidak kebesaran. Kalau pakai punyanya kampasnya Yamaha, lihat, dia memang plug, tapi sebelah sininya dia agak kekecilan sedikit. Apakah dia tidak berpengaruh? Sebetulnya berpengaruh ya. Tetapi ketika saya uji beberapa bulan ini, dia tidak mengalami masalah sedikit pun. Perbedaannya seperti ini ya, perbedaannya seperti ini, hanya selisih sedikit saja, dan ini tolong jangan dijadikan sumber masalah ya. Oke ya, begitu saja, mengingat durasi ini cukup panjang ya, wis 34 menit. Semoga video ini bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh semua kalangan ya. Semoga bermanfaat tutorial ini. Kalau untuk tutorial ini, cara memasukkan, karena tidak ada oli, minyak keltik tidak apa-apa dek dulu minyak keltik tutorialnya ya, cara memasukkan ini, karena ini sangat sulit sekali masukkan ini. Kalau tidak dikasih pelumas, sulitnya minta ampun. Caranya seperti ini ya. Sini dikasih oli, kasih
oli. Tidak ada oli, misalkan pakai minyak goreng juga boleh ya. Minyak goreng tidak ada, pakai minyak wangi-wangi, tanco atau apa itu yang sekiranya dia bisa mempermudah nabgir ini masuk. Misalkan oli tidak ada ya, minyak goreng tidak ada, terus pakai apa? Air ludah juga boleh ya. Tapi kebangetan kalau oli saja tidak ada, pelumas yang lainnya tidak ada, ya ambil di mesin kan juga bisa. Toh ini yang dibelikan cuma sedikit saja. Ini sudah dikasih oli ya. Keempatnya ini juga sudah dikasih oli. Sebelum itu ininya juga dimasukkan seperti ini. Sangat keras sekali, bro-bro semua. Kalau masih sulit ini sulit sekali. Bukan kalau masih sulit ini. Sangat sulit sekali. Awal pemasangan ini perlu diinjak karena ini di dalam rumah, saya tidak pakai sepatu. Maka sangat sulit dan keras. Oke, saya akan mencoba menggunakan ini. Oke, menggunakan ini. Sebentar. Oke. Alon-alon, sedikit demi sedikit ya pasti masuk. Karena kemarin ada yang pesan ke saya, yang saya kirim ke Bojonegoro itu, dia komennya ke saya sangat jelek sekali. Barang tidak layak kirim kok dikirim katanya. Jadi saya juga malu, akhirnya karetnya saya ganti ya, saya kirim lagi karet yang versi original, bukan karet punyanya ban mobil seperti ini. Loh, ini sudah terpasang ya. Kalau sudah terpasang seperti ini kuat sekali ya, kuat sekali. Dia juga bisa berputar ya. Ingat, ini bukan seret ya, memang efek pertama kali pasang seperti ini ya. Ketika nanti sudah dirakit, dipasang di sepeda motornya, dipakai lalu lalang ke sana ke sini, dia pasti lancar sendiri ya, jangan kaget. Seperti itu. Terus enaknya lagi kalau pakai bearing banyak seperti ini, Anda akan bebas dari biaya perawatan bearing dan biaya perawatan rumah bearing yang sering sekali mengalami kocak. Karena untuk bawaan sepeda motor GL Max Mega Pro itu yang sering terjadi masalah itu di bagian bearing, rumah bearing, terus di bagian ini dudukan dari gearnya. Sering kali mengalami rusak itu. Kalau ndak bosnya yang 4 yang bulat-bulat itu 1 2 3 4 sebelah sininya bautnya yang patah. Kalau yang versi ini karena di dalamnya karet, maka karet itu berfungsi untuk meredam hentakan dari perputaran gear itu. Jadi ini sangat recommended untuk para herek mania. Dipasang di sepeda motor yang lain juga bisa. Asalkan bisa menyesuaikan ya. Paket dari saya seperti itu.
nanti mendapatkan baut gear di sini keempatnya, mendapatkan ini, dan versi yang ori. Orinya saya sertakan ya, aspaha remnya saya sertakan ori Mega Pro dan kampasnya punyanya Mega Pro. Misalkan pas pesan ke saya versi ini tidak cocok, ada pilihan yang seperti tadi juga bisa. Kalau ini barangnya ready, kalau tidak ready maka saya akan kirimkan yang versi aslinya saja. Kalau yang versi aslinya hanya bisa menggunakan kampasnya Mega Pro, kalau memaksa menggunakan kampas Yamaha maka dia harus ditipiskan 2 mili dari yang standarnya. Kalau yang ini sudah bisa menggunakan kampasnya Yamaha. Jadi kanibal ya. Yamaha bisa digunakan di Mega Pro. Nah, seperti ini. Keduanya sama saja. Oke ya, karena durasi sangat panjang sekali ya. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti atau hal-hal yang masih jadi unek-unek di hati jenengan, silakan tulis komentar di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Jika ada hal-hal yang menyinggung perasaan sampean tentang apa yang saya review tadi, bahasa saya kurang sempurna, bahasa saya kurang sopan, atau bahasa saya kurang intelektual, saya minta maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wes, wis.